Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah an'amana bi ni'amin katsiratin 'azimah wa taba'a ala qulubina al-iman wal islam wa akmala lana dinana wa radiya lana al-islam dinan. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tajma'u sidqal qawli wa sihhatin niyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li izhaqil abatilil jahiliyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi afdala salatan wa akmala tahiyya wa ya ibadallah. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat, semoga kita semua serta seluruh kegiatan kita, aktivitas ibadah kita, amaliyah Ramadan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita termasuk salah satu di antara manusia yang mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, keberkahan khususnya di bulan suci Ramadan ini insyaallah. Allahumma. Jamaah Jumat, semoga kita semua dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat, berpesan kepada kita semua umatnya bahwa hidup yang sedang kita jalani ini adalah sebuah amanah. Karena itu manusia yang sukses mengelola hidupnya di jagat raya ini, manusia yang berhasil menjalankan amanah hidup di dunia ini, manusia yang berhasil menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan, kelak di hari akhirat nanti kata Rasulullah, mereka akan terkumpul sebagai manusia-manusia terbaik. Mereka akan terhimpun sebagai manusia-manusia pilihan. Tentu saja manusia terbaik, manusia pilihan itu akan mendapatkan penghargaan terbaik, akan mendapatkan balasan yang terbaik, akan mendapatkan tempat yang terbaik. Tentu pula kita semua yakin, kita sepakat bahwa kita selalu berusaha, kita selalu berupaya semaksimal batas kemampuan kita. Bagaimana kita bisa masuk dalam klasifikasi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Tetapi sebagai motivasi buat kita jamaah sekalian, hal ini bukan merupakan suatu harapan yang mudah untuk terrealisasi. Artinya untuk menjadi manusia pilihan itu, menjadi manusia terbaik di bulan suci Ramadan ini bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Sebab sangat terkait dengan kerja keras kita. Sangat terafiliasi dengan usaha maksimal kita selama 1 bulan penuh. Karena itu apa yang kemudian harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam waktu yang sangat singkat ini, sehingga kita bisa dikategorikan sebagai manusia-manusia terbaik. Kalau kita berangkat dari konsep Rasulullah SAW sangat sederhana. Rasulullah mengatakan khairun nas, the best people. Manusia pilihan itu, manusia terbaik itu kata Rasulullah, man tala umruhu, yaitu manusia yang lama hidup di dunia ini. Manusia yang ditakdirkan, diberi kesempatan untuk kembali membersamai bulan suci Ramadan.
Dari hari pertama sampai hari terakhir. Tidak sedikit juga manusia yang diberi usia yang lama di dunia ini. Hampir tidak ada nilai kemanfaatan dalam hidupnya. Inilah konsep Rasulullah. Manusia terbaik mantala umruh. Manusia yang dianugerahi masa bakti yang lama di dunia ini. Masa aktif, diberi usia yang panjang di dunia ini. Diberi kesempatan untuk kembali membersamai bulan suci Ramadan. Wa hasuna amaluhu, dan ingat, amalnya bagus. Artinya sepanjang perjalanan hidupnya itu dihabiskan hanya untuk melakukan kebaikan. Sepanjang perjalanannya di bulan suci Ramadan itu dihabiskan, dimaksimalkan hanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi jelas sekali, manusia pilihan menurut Rasulullah, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat semua sisi hidupnya. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun profesinya, aktivitasnya, itu selalu bernilai ibadah. Selalu bernuansa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu jamaah sekalian, tidak ada alasan bagi kita, tidak ada pilihan bagi kita untuk hidup bermanfaat di dunia ini, untuk menjadi manusia pilihan di bulan suci Ramadan ini, selain banyak melakukan kebaikan. Tidak ada pilihan lain. Karena ini memang bulan amal. Kita harus banyak melakukan kebaikan. Jika tidak, tentu kita rugi. Kita akan menyesal. Coba kita perhatikan sebuah pernyataan dari seorang Ibnu Mas'ud. Yang paling aku sesalkan, kata Ibnu Mas'ud, dalam perjalanan hidupku itu adalah perkara waktu. Sementara yang sering kita keluhkan, yang sering kita sesalkan adalah persoalan ekonomi. Itu tidak bisa dipungkiri. Persoalan rumah tangga, keluarga, lingkungan, masyarakat. Ibnu Mas'ud mengatakan yang paling aku keluhkan dalam perjalanan hidupku sejak hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan adalah persoalan waktu. Artinya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, amalku tidak bertambah sedikit pun juga. Dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, grafiknya cenderung datar-datar saja. Tidak ada perubahan. Sementara saya yakin dan saya sadar bahwa usiaku semakin berkurang. Ini pernyataan memberikan penekanan kepada kita jamaah sekalian, bahwa di dalam melakukan kebaikan, jangan coba-coba kita lagi memilih waktu yang tepat. Bukan lagi saatnya kita saat ini. Di sisa-sisa umur kita ini, di sisa-sisa waktu kita ini, bukan lagi memilih waktu yang tepat untuk melakukan kebaikan. Ingat, bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Itu waktunya sangat singkat. Tidak mungkin dalam 1 bulan ini kita bisa lakukan semua jenis kebaikan yang begitu banyak. Karena itu kita tidak lagi memilih waktu. Tetapi pilihlah amalan yang berkualitas. Pilihlah skala prioritas. Pilihlah amalan yang paling tepat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Bukan memilih waktu. Ada sebuah gambaran. Ada seorang manusia yang sudah bersusah payah keluar masuk kampung, menelusuri desa-desa, kota-kota, lorong-lorong yang ada. Dengan membawa seluruh barang-barang, memikul beban yang sangat berat. Apa membuat talakinya? Asih menahirang hartanya. Dia sudah bawa zakatnya, infaknya, sedekahnya. Ingin disalurkan kepada al-mustahil. Orang yang tidak mampu, orang miskin, yatim piatu, pembangunan kemasyarakatan, pembangunan masjid dan sebagainya. Pertanyaan kemudian, apakah dia berhasil menyalurkan pemberiannya itu? Setelah dia bersusah payah membawa seluruh hartanya, apakah dia berhasil melakukan kebaikan dengan infak, zakat dan sedekahnya itu? Walam yajid ahadun may yaqbal. Sayang sekali tak satu pun ada manusia yang mau menerima pemberian. Kenapa itu terjadi? Faqala rajulun, berkatalah seorang manusia, lau hamilta amsi, sekiranya kemarin. Coba kita perhatikan. Kata-kata kemarin ini adalah keterangan waktu. Artinya apa? Diterima tidaknya amalan kita itu juga terkait dengan perkara waktu. Sebab beramal itu juga punya batas limit. Kita punya kuota hidup di dunia ini terbatas. Tidak selamanya. Ketika ajal tiba, ketika hari akhirat sudah datang, terputus semua. Kita tidak mampu lagi melakukan apa. Lau hamil ta'amsi, sekiranya kemarin kata Rasulullah kamu membawa harta itu, zakat itu, infak itu, sedekah itu. Ketika umat Islam butuh, fakir miskin, pembangunan masjid masih membutuhkan dan sebagainya. Maka Tuhan, kami terima. Itu dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau dilakukan di bulan suci Ramadan? Yang notabene-nya bahwa Allah menyiapkan pahala yang tidak terbatas di bulan Ramadan.
Pahala yang berlipat-berlipat kali. Wa ammal yaum, adapun hari ini kata Rasulullah, ini persoalan satu hari saja. Fala faidah tadi. Karena ada unsur menunda-nunda waktu, ada faktor mengulur-ulur waktu, ada waktu memilih-milih waktu yang paling tepat. Kita tadi sebelum ke masjid, kita berniat bahwa ketika kita tiba di masjid, kita ingin isi kotak amal masjid. Begitu tiba di masjid, kita tunda, kita pending. Kenapa? Kita tunggu waktu yang paling tepat. Sekali lagi, hampir tidak ada pilihan waktu bagi kita. Yang ada cuma pilihan amal. Kata Rasulullah, fa ammal yaum, hari ini, fala faidata litabi, tidak berfaedah lagi, tidak bermanfaat lagi seluruh pemberian kamu, seperti orang yang tertolak zakatnya. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian, di sisa umur kita ini, di sisa-sisa waktu kita ini, di bulan suci Ramadan, mumpung kita diberi kesempatan, yang paling tepat kita lakukan adalah memilih amalan, bukan memilih waktu yang tepat. Tapi pilihlah amalan yang tepat kita lakukan sesuai dengan alokasi waktu yang kita miliki di bulan suci Ramadan ini. Karena sering timbul kesan dalam diri kita bahwa di tahun ini, di Ramadan ini, saya sudah memasuki masa renta karena toa, berat bagi saya melakukan kebaikan. Di Ramadan ini fisik saya sudah lemah, karena garing-garing tom, semakin berat saya melakukan kebaikan. Di Ramadan ini kemampuan ekonomi saya sudah menyulitkan saya, semakin berat saya melakukan kebaikan. Itu kalau kebaikan selalu orientasinya berangkat dari kekuatan materi. Itu kalau berbuat baik selalu disandarkan dengan kekuatan fisik. Itu kalau amalan-amalan sunnah selalu diidentikan dengan usia yang muda. Tapi sesungguhnya berbuat baik itu tidak harus berangkat dari kekuatan materi. Memakmurkan masjid itu bukan harus mereka yang remaja masjid berusia muda. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan kekuatan hati, potensi batin yang kita miliki. Inilah yang akan mengarahkan kita untuk memilih amalan yang paling tepat. Tepat apanya? Tepat sesuai semua keadaan kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan. Kita lakukan amal, kata Rasulullah, pilihlah amalan yang sesuai dengan usia kamu. Pilihlah amalan yang sesuai dengan kondisi fisik kamu, sesuai dengan kemampuan material kamu, finansial kamu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Apapun kondisi kita, pilihlah amalan-amalan. Karena kata Rasulullah, ada sejumlah amalan yang ringan, tidak menguras energi, tidak memakan biaya, tidak menyita waktu. Tetapi ingat, kualitas pahalanya sangat besar. Apa itu? Kata Rasulullah, banyaklah bersalawat kepada Allah. Jadi di bulan suci Ramadan ini tidak usah pilih amalan yang terlalu berat, seolah nilai perjuangannya sangat tinggi. Tapi kadar pahalanya mungkin Allah sudah tetapkan biasa-biasa saja. Kata Rasulullah, banyak bersalawat. Ini singkat kalimatnya. Tidak menguras energi, tidak memakan biaya. Tetapi ingat kata Rasulullah, man shalla alayya wahida. Ini mumpung kita di hari Jumat, jamaah sekalian, kita dianjurkan untuk banyak mengirim salawat kepada Rasulullah. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali saja salawat, kata Rasulullah, sallallahu alaihi asyra, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Itu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau dilakukan di bulan suci Ramadan? Di tawaran Rasulullah. Pilihan amal lain kata Rasulullah, banyaklah membaca Al-Quran. Ini tidak menguras energi, tidak memakan biaya, tidak berangkat dari kekuatan materi. Tetapi ingat, kualitas pahalanya sangat besar. Kecil kedengaran. Satu huruf itu diganjar 10 kebaikan. Itu satu huruf. Coba kita berhitung, berapa huruf dalam setiap kata? Berapa kata dalam setiap kalimat? Berapa ayat dalam setiap lembaran? Bisa dibayangkan bahwa tidak terhitung lagi jumlah pahala yang kita dapatkan kalau kita mampu membaca Al-Quran. Apalagi mampu menghatamkan 30 juz Al-Quran. Kalau dalam tulisan Imam Syafi'i dikatakan, siapa yang membaca, menghatamkan 30 juz Al-Quran, itu pahalanya lebih 1 juta. Ini dengan asumsi bahwa satu huruf berbalas 10 kebaikan. Lebih 1 juta kebaikan. Itu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Yang notabene-nya Allah menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang tidak terbatas. Inilah pilihan-pilihan amal di bulan suci Ramadan. Terakhir kata Rasulullah, banyaklah bersedekah. Seperti yang dikatakan MC tadi, bahwa Rasulullah pernah ditanya. Ini riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah terbaik apa buat aku? Rasulullah menjawab, bersedekah di bulan suci Ramadan. Jadi banyaklah bersedekah. Karena ini anjuran. Di luar bulan suci Ramadan kita dapatkan pahala yang begitu banyak. Sekian dilakukan di bulan suci Ramadan, maka yang sekian tadi akan disekiankan lagi. Artinya Allah akan melipat gandakan pahala-pahala tersebut. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, seperti orang yang berinvestasi menanam modal 1 biji. Ambatat sabu asanabila, yang 1 biji itu tumbuh menjadi 7 kali. Yang setiap 7 itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, memiliki 100 biji. Jadi penairuk ini kalkulasi, ada 700 pahala yang kita dapat, hanya 1.000 rupiah yang kita masukkan dalam kotak amal masjid. Kalau itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. 100.000 kita habiskan di mall, belum ada jaminan itu memberi manfaat. Tapi 1.000 rupiah yang kita masukkan dalam kotak amal masjid, kalau berangkat dari segala keikhlasan, dilakukan di bulan suci Ramadan, di momen-momen mustajab bersama Allah, maka itu sudah jelas adalah investasi akhirat yang sangat besar. Sebabnya Nabi Musa pernah bertanya, wahai Tuhan, apa yang membuat engkau gembira dengan salatku? Allah menjawab, salatmu untuk dirimu, karena salatmu itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas apa yang membuat engkau bahagia Allah dengan puasaku? Apa kata Allah? Puasamu juga untuk dirimu, karena puasamu itu mengajarkan kamu bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana dengan zikir yang aku lakukan setiap hari ya Rasul? Ya Allah, apa yang membuat engkau bahagia? Kata Allah, zikirmu juga untuk dirimu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Siapa yang banyak berzikir, maka hatinya akan tentram. Nabi Musa kembali bertanya, lantas apa? Kalau bukan salatku, bukan puasaku, bukan zikirku, apa yang membuat engkau senang? Apa kata Allah? Berbagilah kepada sesama, berinfak, bersedekahlah kepada sesama. Jadi begitu besarnya pahala sedekah, sampai-sampai seolah-olah disederajatkan dengan pahala kewajiban salat, puasa, dan sebagainya. Mudah-mudahan nasihat singkat ini, khutbah ini mampu memberikan pelajaran kepada kita semua. Memberikan gambaran, teguran-teguran, pendidikan kepada kita semua, bahwa mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita ini, sisa-sisa waktu kita ini. Ini momen mustajab di bulan suci Ramadan. Mari kita maksimalkan dengan banyak melakukan kebaikan. Semakin berakhir bulan suci Ramadan, semakin gencar, semakin kita gemar melakukan kebaikan. Kita arahkan generasi kita, putra-putri kita, anak-anak kita, untuk semakin mencintai kegiatan keagamaan, kemasjidan, amaliyah-amaliyah Ramadan. InsyaAllah, dengan segala usaha kita, kerja keras kita, niat yang ikhlas, doa yang makbul mustajab, usaha-usaha yang berimbang, positif, konstruktif, apa yang sudah menjadi harapan kita. The best people, khairun nas, manusia terbaik di bulan suci Ramadan ini, Allah akan mengabulkan, dan di hari akhirat Allah akan memberikan buat kita balasan terbaik, insyaallah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin, wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa man yattaqih yaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk saudara kita, keluarga, kerabat, sesama umat Islam, dimanapun mereka berada, yang masih hidup, begitu pula mereka yang telah mendahului kita. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhanakallahumma rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.